Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul I'm Not a Robot. Drama ini berkisah tentang seorang pria tampan kaya raya yang bernama Kim Min Kyu yang diperankan oleh Yoo Sung Ho. Kim Min Kyu merupakan direktur di perusahaan KM finansial yang amat sangat kesepian karena dia tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Dia mengidap sebuah penyakit langka yaitu alergi terhadap sentuhan manusia. Jadi jika dia tidak sengaja bersentuhan dengan orang lain, alerginya ini akan kambuh dan akan membuatnya kesulitan bernafas serta tubuhnya akan dipenuhi dengan ruam. Kim Min Kyu sudah mengidap penyakit ini sejak usianya 15 tahun pasca kematian kedua orang tuanya. Jadi orang tua Min Kyu ini meninggal saat Min Kyu masih sangat kecil dalam sebuah kecelakaan mobil. Dan sebagai pewaris tunggal, sejak kecil Min Kyu sudah mewarisi harta kedua orang tuanya yang sangat melimpah. Banyak sekali orang-orang yang mengincar hartanya dan karena hal tersebut juga yang menjadi latar belakang penyakitnya. Jadi Min Kyu ini alergi terhadap manusia karena sejak kecil dia itu sudah dibohongi oleh orang-orang yang di sekitarnya, jadi dia tidak mempercayai siapapun lagi dan menyebabkan dia ini memiliki alergi terhadap sentuhan manusia gitu, jadi alergi berinteraksi dengan manusia. Sejak saat itu Min Kyu hanya tinggal dengan seorang penjaga rumah dan dokter pribadinya sesekali mengecek kondisi tubuh Min Kyu dan memberikannya obat apabila penyakitnya kambuh. Jadi Min Kyu ini hidupnya sangat-sangat terisolasi, seperti jauh dari peradaban gitu. Namun hanya dengan cara demikian Min Kyu ini bisa bertahan hidup. Awalnya Min Kyu menikmati hidupnya yang sendirian dengan melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia seperti bermain game, memelihara ikan, berenang, dan mengumpulkan banyak sekali koleksi robot. Namun semakin lama Min Kyu ini merasa sangat kesepian dan membutuhkan teman bicara. Dengan perasaan kesepian yang mendalam membuat Min Kyu memutuskan untuk memiliki robot manusia. Nah, di suatu waktu dia itu bertemu dengan sebuah tim peneliti yang mampu menciptakan robot wanita cantik dan cerdas yang diberi nama Ajitri. Robot tersebut dibuat oleh Hong Baek-hyun yang diperankan oleh Ki Jon, seorang ilmuwan robot, dan mendekati masa uji cobanya, robot Ajitri ini justru mengalami kerusakan lantaran terkena air. Hong Baek-hyun panik. Tanpa berpikir panjang, dia meminta mantan pacarnya yang sekaligus partner kerjanya, Do Ji-a yang diperankan oleh Choi So-bin, untuk berpura-pura menjadi robot. Jadi robot yang Hong Baek buat ini merupakan replika wajah dari mantannya. Makanya di sini pas robotnya rusak, dia meminta Do Ji-a untuk menggantikan posisi Ajitri menjadi robot milik Kim Min Kyu. Namun pada awalnya Do Ji-a ini merasa ragu karena dia sudah mengetahui fakta-fakta tentang Kim Min Kyu. Tapi karena kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, akhirnya dia menyanggupi tawaran tersebut. Dan anehnya di sini kan Ji-a ini sebenarnya manusia, tetapi pas dia bersentuhan dengan Ji-a, Min Kyu ini nggak kenapa-kenapa dan penyakitnya ini nggak kambuh. Makanya di sini Min Kyu tidak curiga sedikit pun bahwa Ji-a sebenarnya bukan robot yang sebelumnya dia lihat. Min Kyu sangat yakin bahwa yang ada di hadapannya ini benar-benar robot dan semakin tidak sabar untuk memilikinya. Min Kyu meminta agar Ajitri bisa tinggal di rumahnya, namun Hong Baek beralasan bahwa robotnya ini masih harus diisi daya dan lain-lain, jadi tidak bisa menetap di rumah Min Kyu dan meminta Min Kyu untuk memberikan waktu lebih lama agar beberapa bagian dari robot ini dapat lebih optimal. Karena sudah sangat excited, Min Kyu ini merasa sangat tidak sabar, jadi Min Kyu menawarkan agar segala pengoptimalan yang akan dilakukan tim peneliti tersebut dilakukan di rumahnya. Jadi Min Kyu ini menyediakan sebuah lab untuk tim peneliti ini. Setelah beberapa kali Ajitri mendatangi rumah Min Kyu, banyak sekali kejadian yang menunjukkan bahwa Ajitri ini sebenarnya adalah manusia. Salah satunya dia ini berkeringat, namun Min Kyu menganggap itu adalah hal yang luar biasa. Min Kyu mengira keringat tersebut memang sengaja diciptakan untuk membuat Ajitri ini terlihat seperti manusia beneran. Jadi pas terjadi hal-hal yang di luar prediksi seperti itu, biasanya Ji-a ini akan kembali ke lab dengan alasan harus mengisi daya. Karena penyakitnya ini, Min Kyu juga tidak dapat mengikuti wajib militer. Jadi setiap tahun dia secara rutin melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keringanan. Awal-awal bekerja, Ji-a merasa sangat kesal kepada Min Kyu karena menurut Ji-a ini Min Kyu selalu seenaknya. Namun di suatu waktu Ji-a tidak sengaja menyaksikan
memastikan penyakit Mingqiu ini kambuh, Ji-a yang baru tahu tentang penyakit Mingqiu sangat terkejut melihat wajah Mingqiu yang berubah terlihat seperti monster dan membuatnya merasa simpati. Nah, di suatu waktu Mingqiu ini pergi berlibur ke sebuah pulau dan tanpa sengaja di sana dia bertemu dengan Ji-a. Mingqiu merasa bahwa Ji-a ini sangat mirip dengan robotnya Ajitri. Ji-a sudah mulai ketar-ketir, takut ketahuan. Dia nggak akan pernah bisa membayangkan bakal gimana reaksi si Mingqiu dan apa yang akan terjadi kepada Mingqiu kalau mengetahui bahwa sebenarnya Ajitri yang selama ini bersama dia adalah seorang manusia. Jadi Ji-a ini merasa sangat bersalah karena selama ini sudah membohongi Mingqiu. Padahal selama menjadi Ajitri, Mingqiu ini sudah sangat bahagia dan merasa memiliki tempat curhat. Jadi Mingqiu mencurahkan seluruh unek-uneknya yang selama ini gak bisa dia ceritain ini kepada Ajitri. Nah, tanpa sengaja Ji-a dan Mingqiu ini sempat terjebak di dalam gudang dan membuat mereka menginap di sana semalaman. Mingqiu menceritakan semua tentang robotnya Ajitri kepada Ji-a, tentang bagaimana Mingqiu ini sangat bersyukur memiliki robot yang sangat pintar seperti Ajitri. Nah, keesokan harinya Mingqiu ini mau balik dan dia ingin berpamitan terlebih dahulu kepada Ji-a. Namun pas dia menemui Ji-a, dia melihat Ji-a menggunakan kalung yang pernah dia berikan kepada Ajitri. Kalung tersebut merupakan kalung peninggalan ibu Mingqiu, jadi nggak mungkin orang lain memiliki kalung yang sama persis. Di sini Mingqiu akhirnya tahu bahwa selama ini Ji-a adalah seorang manusia yang menyamar menjadi Ajitri, robot yang selalu berada di sisinya. Mingqiu shock, merasa sangat dibohongi dan selama itu dia nggak menyadari sama sekali bahwa semua orang telah menyusun rencana untuk membohonginya. Padahal selama ini dia sudah menganggap tim peneliti yang membuat Ajitri ini sebagai keluarganya dan sangat menyayangi Ajitri. Mingqiu merasa kembali hidup dan sangat bahagia karena merasa memiliki keluarga kembali setelah sekian lama hidup kesepian. Namun tiba-tiba dia mengetahui fakta bahwa semua orang telah membohonginya. Mingqiu merasa jijik dengan semua kenyataan yang diketahuinya dan membuat penyakitnya ini kambuh. Ruam di kulitnya mulai timbul dan semakin banyak. Mingqiu juga sudah mulai kesulitan bernafas. Ji-a yang sangat merasa bersalah hanya bisa menangis karena bingung harus berbuat apa. Untung saja Hong Baek segera datang dan menyuntikkan obat Mingqiu dan segera memanggil ambulans. Jadi Hong Baek ini sempat mengira akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan seperti ini, makanya dia menyusul Ji-a dan juga Mingqiu yang secara tidak sengaja sedang berada di tempat yang sama. Di malam itu kondisi Mingqiu sangat mengkhawatirkan dan semua orang juga tidak bisa tenang dengan keadaan Mingqiu. Para peneliti dan juga Ji-a hanya bisa menunggu kabar tentang kondisi Mingqiu dari luar rumah karena mereka itu nggak bisa masuk ke dalam dan nggak sembarangan orang juga yang boleh masuk karena kondisi Mingqiu ini sudah sangat kritis. Para anggota medis yang mengobati Mingqiu pun sampai menggunakan pakaian hazmat dan juga masker, jadi benar-benar menjaga takut ada kulit yang tiba-tiba bersentuhan dengan kulit Mingqiu. Nah, dalam tidurnya ini Mingqiu bermimpi tentang semua momen-momen yang pernah dilaluinya bersama dengan Ajitri. Dia juga bermimpi ketika dia mengetahui bahwa Ajitri ini adalah Ji-a yang merupakan seorang manusia. Hal tersebut membuat kondisinya menjadi tidak stabil lagi dan dokter dengan sigap memberikan obat penenang kepada Mingqiu. Nah, di sini orang yang paling merasa bersalah adalah Ji-a. Dia menunggu dokter yang merawat Mingqiu dan menanyakan hal apa yang harus dia lakukan untuk bisa menyelamatkan Mingqiu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.